Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elia Suyanti dari kelas AK 201 akan menjelaskan materi terkait ekonomi makro dalam rangka memenuhi ujian akhir semester matkul ekonomi makro ini. Di sini saya akan menjelaskan kondisi atau outlook perekonomian, yaitu inflasi, kurs, dan PDB tahun 2023 sampai 2024 negara Tiongkok. Untuk pertumbuhan PDB negara Tiongkok pada tahun 2023, yaitu IMF dan China Daily memperkirakan pertumbuhannya di kisaran 5,2 sampai 5,4%. Kemudian data dunia menunjukkan PDB real tumbuh 5,4% mencapai sekitar 129 triliun CNY atau 18,37 triliun US dollar. Kemudian pada tahun 2024 pertumbuhannya diperkirakan melambat berkisar antara 4,4 sampai 4,7%. Menurut World Bank, 4,4% dan OECD atau Euromonitor 4,7%. Kemudian IMF memperkirakan melambat ke 4,6% akibat kelemahan sektor properti dan permintaan eksternal yang lesu. Kemudian GDP nominal resmi Tiongkok pada 2024 diperkirakan mencapai 134,9 triliun CNY atau sekitar 18,94 triliun US dollar dan tumbuh sekitar 5%. Untuk ringkasannya bisa dilihat dalam tabel di sini. Untuk tahun 2023, pertumbuhan GDP real 5,2 sampai 5,4%. Untuk GDP nominalnya 129 T CNY. Untuk tahun 2024 senilai 4,4 sampai 4,7% pertumbuhan GDP-nya negara Tiongkok. Kemudian GDP nominalnya sekitar 135 triliun CNY. Kemudian untuk tingkat inflasi pada tahun 2003, inflasi sangat rendah sekitar 0,2% karena lemahnya permintaan domestik. Kemudian pada tahun 2024, inflasi diproyeksikan meningkat ringan ke sekitar 0,8% dan masih tergolong rendah. IMF dan OECD memperkirakan tekanan deflasi akan meredam inflasi tetap di bawah 1 sampai 1,5%. Ini mencerminkan konsumsi domestik yang lesu, deflasi harga grosir atau PPI, dan kelebihan kapasitas industri. Penyebabnya yaitu lemahnya daya beli konsumen dan faktor musiman setelah perayaan Tahun Baru Imlek menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya inflasi di negara Tiongkok ini. Kemudian ada nilai tukar atau kurs RMB atau US dollar mengalami depresiasi moderat sepanjang tahun 2023 sampai 2024. Kemudian pelemahan ini dipicu oleh arus modal keluar, kebijakan moneter AS yang relatif ketat, krisis sektor properti yang melemahkan kepercayaan investor, kemudian analisis Reuters dan IMF yang menunjukkan ekspektasi depresiasi jangka pendek, terutama jika stimuli moneter lebih gencar. Sebagai ilustrasi, RMB melemah dari 6,7 menjadi 7,1 CNY atau US dollar dalam 1,5 tahun. Sesuai data PDB yang menyebutkan kurs 7,12 CNY atau US dollar untuk 2024. Kesimpulannya, pada tahun 2023, pertumbuhan rebound post-COVID solid, yaitu 5,2 sampai 5,4%, namun inflasi hampir nihil, yaitu 0,2%, RMB mulai melemah. Untuk tahun 2024, yaitu perlambatan moderat dari 4,4 sampai 4,7%. Inflasinya juga rendah, sekitar 0,8%, dan tekanan depresiasi pada RMB akibat kombinasi kebijakan global dan masalah domestik atau real estate dan deflasi PPI.
Berikut adalah neraca pembayaran atau balance of payment. Mengacu dari data resmi SAFE atau State Administration of Foreign Exchange dan IMF, harus akun berjalan atau current account. Pada tahun 2023 mengalami surplus senilai 264 US dollar atau 1,5% dari GDP. Untuk rinciannya yaitu surplus perdagangan barang senilai 608 miliar US dollar, defisit jasa 229 miliar US dollar, defisit income primer yaitu 129 US dollar dan surplus income sekunder 15 miliar US dollar. Untuk tahun 2024 surplus melejit ke 422 miliar US dollar dan 2,2% dari GDP. Untuk rinciannya, surplus perdagangan barang senilai 768 miliar US dollar dan defisit jasanya 229 US dollar, defisit income primer 132 miliar US dollar dan surplus sekunder senilai 15 miliar US dollar. Untuk tren kuartalan tahun 2024, Q1 sampai Q3 2024, surplus totalnya mencapai 241 miliar US dollar dengan surplus barang 518 miliar US dollar dan defisit jasa 181 miliar US dollar. Untuk kuartal keempat 2024 mengalami surplus 180,7 miliar US dollar dengan surplus barang 249,6 miliar US dollar dan defisit jasa 47,3 miliar US dollar. Untuk keseimbangan modal dan keuangan pada tahun 2023 mengalami defisit sebanyak 215 US dollar miliar. 215 miliar US dollar dan meningkatkan cadangan devisa 15 miliar US dollar. Untuk tahun 2024 mengalami defisit sebanyak 441,6 miliar US dollar, namun cadangan devisa naik sebanyak 4,8 miliar US dollar. Dengan catatan IMF, current account surplus turun dari 1,5% ke 1,3% dari GDP di tahun 2024. Diproyeksikan terus turun hingga 0,8% pada tahun 2028. Kemudian yang kedua yaitu neraca perdagangan ekspor dan impor. Volume dan nilai total pada tahun 2024, total perdagangan barang mencapai CNY 4,385 triliun atau senilai 6,1 triliun US dollar, naik 5%. Untuk ekspor 25,45 CNY dan untuk impor 18,39 triliun CNY. Untuk ekspor penuh tahun sebanyak 3,58 triliun US dollar dan impor mencapai 2,59 triliun US dollar. Untuk surplus dagang tahun 2024 mencatat rekor sebanyak 992 miliar US dollar, yaitu 5,6% dari GDP, dan mengalami lonjakan sebanyak 20% dari surplus tahun 2023, yaitu 823 miliar US dollar. Untuk produk ekspor dominan, yaitu untuk kategori utama, yaitu mesin dan elektronik, sebanyak 59%, kapal sebanyak 57% YoY ekspor, kemudian semikonduktor sebanyak 17%, dan otomotif 15,5%, kemudian alat rumah tangga juga 14%. Kemudian ekspor ke wilayah ASEAN sebanyak 12%, Amerika Latin 13%, rebound ekspor ke Amerika Serikat 4,9%, dan ke negara Arab 3%, kemudian negara Hong Kong 6,2%. Untuk impor dan struktur, yaitu impor barang teknologi tinggi, yaitu komponen elektronik 10,1%, perangkat semikonduktor 21%, dan komputer 62,6%. Untuk sektor komoditas menurun, yaitu minyak minus 3,9%, biji besi minus 2,5%, agrikultur minus 7,9%, dan sektor baja minus 9,2%. Untuk impor barang konsumsi, yaitu buah mencapai 8,6%,
wine 38,8%, dan pakaian plus 5,6%. Ringkasan dan analisis. Surplus perdagangan dan BOP pada tahun 2023 yaitu surplus ekspor barang sebanyak 608 miliar US dollar, current account 264 miliar US dollar. Untuk tahun 2024 surplus ekspor mencapai 768 miliar US dollar, current account 422 miliar US dollar, dan nilai positif menandakan dominasi sektor ekspor atas impor jasa dan income keluar. Tren ekspor dan impor. Untuk ekspor terus kuat dipicu oleh produk teknologi tinggi dan front loading pada sebelum potensi tarif baru Amerika Serikat. Kemudian untuk impor tumbuh lebih lambat mencerminkan permintaan domestik moderat dan pergeseran ke substitusi lokal. Untuk resiko dan tantangannya yaitu ketergantungan tinggi terhadap ekspor membawa risiko dari kebijakan proteksionis baru di Amerika Serikat dan negara Arab. Kemudian defisit akun jasa dan income menunjukkan ketergantungan pada pemasukan luar negeri dan ongkos royalti atau dividen. Kemudian trade imbalance dapat menimbulkan tekanan oleh mitra dagang terhadap surplus Cina. Untuk prospek tahun 2025 yaitu current account diprediksi mengecil, tapi masih surplus, menunjukkan keseimbangan luar negeri yang stabil. Kemudian ekspor mungkin melambat jika front loading selesai dan tarif baru ditetapkan. Impor teknologi tinggi mungkin tetap kuat jika Cina terus menggenjot industrialisasi domestik. Jadi untuk kesimpulan makroekonomi Tiongkok tahun 2023 hingga 2024 yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi relatif stabil tetapi rentan. PDB real tumbuh sekitar 5,2% pada tahun 2023 dan 5,0% pada tahun 2024. Jadi sesuai target pemerintah yaitu menunjukkan stabilitas meski tekanan global dan domestik semakin besar. Kemudian pertumbuhan ditopang oleh ekspor dan investasi industri, sementara konsumsi rumah tangga dan properti masih lesu. Kemudian outlook 2025 diprediksi moderat sekitar 4,6%, mencerminkan normalisasi pertumbuhan struktural jangka menengah. Kemudian yang kedua yaitu inflasi sangat rendah, deflasi jadi ancaman. CPI sangat rendah, meningkat dari 0,2% di 2023 dan 2024, itu mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Kemudian PPI mengalami deflasi panjang, menunjukkan tekanan harga produsen dan overkapasitas di sektor manufaktur. Dan risiko utama yaitu spiral deflasi jika dikonsumsi tidak pulih, terutama karena lemahnya sentimen di pasar properti. Yang ketiga yaitu surplus di perdagangan meningkat, tetapi tidak tanpa risiko. Surplus neraca perdagangan naik tajam hingga hampir 1 triliun US dollar pada tahun 2024. Ini adalah rekor tertinggi dalam sejarah. Kemudian ekspor tetap kuat berkat keunggulan di sektor teknologi dan kendaraan listrik, tetapi beresiko menghadapi tarif dan tekanan dagang dari Amerika Serikat dan Eropa. Kemudian impor tumbuh lambat karena konsumsi dan investasi properti menurun. Yang keempat yaitu kurs stabil tapi mengalami tekanan. Jadi RMB melemah dari 6,7 ke sekitar 7,2 per US dollar selama 2023 hingga 2024. Kemudian PBOC menjaga stabilitas kurs melalui intervensi pasar dan pelonggaran moneter moderat. Kemudian resiko depresiasi tetap ada jika deflasi berlanjut dan arus modal keluar meningkat. Yang kelima yaitu kebijakan makro proaktif tetapi terbatas. Untuk dalam hal moneter, pelonggaran melalui pemangkasan suku bunga dan cadangan wajib RRR, tapi efek ke konsumsi terbatas. Dalam hal fiskal, ekspansi terbatas melalui obligasi pemerintah dan subsidi trade-in, difokuskan ke sektor teknologi dan infrastruktur. Untuk tantangannya yaitu keterbatasan ruang fiskal dan ketergantungan pada stimulus industri, bukan konsumsi rumah tangga. Yang keenam yaitu tantangan struktural yang masih berat, yaitu krisis properti dan utang pemerintah daerah menjadi beban jangka menengah yang menekan investasi dan kepercayaan pasar. Kemudian pengangguran pemuda tinggi,
Nah, lebih dari 15% dan ketidaksetaraan ekonomi menghambat pertumbuhan konsumsi. Kemudian perlu reformasi menyeluruh di sektor keuangan, pensiun, dan redistribusi untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan. Untuk kesimpulan secara keseluruhan, yaitu ekonomi Tiongkok pada tahun 2023 hingga 2024 berhasil tumbuh stabil, namun struktur pertumbuhannya tidak seimbang. Ekspor dan industri menjadi penggerak utama, sementara konsumsi, investasi properti, dan inflasi melemah. Tiongkok masih memiliki cadangan kebijakan, tetapi tantangan struktural, terutama dari sektor properti, ketimpangan, dan deflasi, perlu diatasi agar pertumbuhan berkelanjutan. Tiongkok tidak sedang mengalami krisis, tetapi sedang mencari jalan keluar dari era pertumbuhan tinggi berbasis investasi menuju ke pertumbuhan berkualitas berbasis konsumsi. Untuk daftar pustaka, saya mengutip dari beberapa sumber yang sudah saya tulis di slide ini. Kemudian, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.